harus di tempat khusus begitu ya? Di tempat khusus. Bagi resto yang melanggar maka berlaku yang tadi Pak Bambang sampaikan? Iya, akan kalau misalnya ini adalah eh, Dari Oma Kurasi Jalan Selamat nomor 31 Surabaya, 100,5 Klik FM, Educating and Entertaining Radio. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Clickers, apa kabar? Senang sekali saya Nina Fatmawati kembali menjumpai Clickers hari ini. Dan hari ini sekali lagi saya tidak sendiri. Tugas kami dari Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya adalah memberikan edukasi seputar aturan yang ada di Kota Surabaya. Dan khusus hari ini kita akan membahas tentang efektivitas penegakan hukum peraturan daerah Kota Surabaya tentang kawasan tanpa rokok atau KTR. Dan sepertinya nih kalau kita bicara tentang kawasan tanpa rokok itu pasti terbagi menjadi dua. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, begitu. Tapi kita tidak akan bermain di polemik itu. Kita akan menjelaskan nih sebenarnya bagaimana penjelasan atau kriteria kawasan tanpa rokok. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beliau yang luar biasa yaitu Ibu Nur Laila. Beliau ini adalah, sebentar, saya coba mengingat. Ketua Tim Kerja Penyakit penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Betul begitu ya, Ibu? betul. Selamat siang, Ibu. Ibu sudah ini ya, magister kesehatan ya? Ya. Luar biasa, Masya Allah. Dan di sebelah beliau ada sahabat saya yang di mana-mana happy aja wajahnya begitu ya. Padahal namanya ndak ada happy-happynya, yaitu Bapak Bambang Arwanto, sarjana hukum, magister hukum. Dan beliau ini adalah kaprodi dari S1 kita gitu ya, sarjana hukum Universitas Narotama Surabaya. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Baik, Pak, ke Ibu dulu lah. Ibu, banyak yang mengatakan bersyukur karena kita pemerintah Kota Surabaya juga menetapkan atau menerapkan kawasan tanpa rokok. Dari sisi kesehatan di Kota Surabaya, sebenarnya goals-nya apa, Bu? Menerapkan kawasan tanpa rokok. Ya. Jadi goal untuk menetapkan kawasan tanpa rokok di Kota Surabaya adalah menciptakan lingkungan di Kota Surabaya yang bersih dan sehat. Yang terutama adalah dari asap rokok, karena ini membahas mengenai rokok ya. Kemudian yang kedua adalah melindungi masyarakat Kota Surabaya dari penyakit-penyakit akibat rokok. Yang ketiga adalah melindungi agar remaja, anak-anak dan ibu hamil itu terbebas dari asap rokok. Dan yang keempat adalah melindungi agar anak-anak remaja dan anak-anak ini adalah tidak menjadi perokok pemula. Jadi mereka diberikan edukasi dan sosialisasi, kemudian dibuat lingkungan yang sehat agar mereka tidak terpapar dengan orang yang merokok dan tidak terpapar oleh asap merokok yang membuat mereka ingin menjadi perokok. Apakah Dinas Kesehatan punya data tentang efek dari rokok di masyarakat gitu ya? Maksudnya di anak-anak, ibu hamil begitu. Menurut data di Kota Surabaya seberapa membahayakannya, Ibu? Ya, mohon izin untuk data ini memang kami tidak langsung fokus di merokok ya. Iya, betul. Kalau misalnya kami data dari hasil CKG ini dari merokok, saya tidak bawa datanya, tapi ada tinggi dari ya. hasil CKG kan saat ini adalah pemerintah dari arahan Bapak Presiden Prabowo untuk memeriksa cek kesehatan secara gratis untuk semua masyarakat di Indonesia. Nah, dari item-item pemeriksaan screening CKG ini ada poin yaitu merokok. Dari data merokok ini sehingga kami dapatkan data berapa jumlah perokok tersebut. Ini tadi kami masih, mohon maaf karena kami tadi tidak membawa data itu. Dari kalau misalnya yang
terdiagnosa merokok, maka akan kami arahkan untuk pemeriksaan lanjutan, yaitu dengan screening kanker paru. Dari screening ini dinyatakan apakah mereka ini adalah dicurigai ada mengarah ke kanker paru atau tidak. Kalau dicurigai mengarah ke kanker paru, maka akan dirujuk ke rumah sakit. Nah, kemudian dari perokok ini, mereka dapat mengakses layanan UBM, upaya berhenti merokok, di 63 puskesmas. Karena kami di 63 puskesmas sudah memiliki tenaga psikolog untuk konseling upaya berhenti merokok. Sampai konseling ya? Iya. Larinya ke psikis ternyata ya? Ya. Karena memang kalau kita bicara tentang perokok gitu, seringkali mereka itu menggunakan rokoknya untuk mengurangi anxiety, begitu ya? Ya. Padahal sebenarnya kalau dilihat lagi sepertinya tidak ada hubungannya begitu. Iya, bukan begitu ya Ibu? Iya. Tidak ada hubungannya, hanya merasa perasaan saja. nyaman aja. Betul. Jadi seperti membangun, karena dia kan sudah adik ya. Iya, sudah adik. Ada bahan-bahan dari rokok itu yang memang menyebabkan mereka jadi ketergantungan. Oh, begitu. Sehingga menekan anxiety itu hanya efek yang diada-adakan gitu. Karena alasan perokok selalu mereka itu mengalami kecemasan, dan rokok itu adalah solusi begitu untuk menekan kecemasan. Sekarang kita bicara tentang aturan hukumnya. Pak Bambang, kalau tentang kawasan tanpa rokok atau tentang merokok itu sendirilah, kita punya aturan apa saja sih? Pertama, kalau kita lihat di kota Surabaya sebagai daerah otonom kan ada perdanya. Perda 2 tahun 2019 tentang KTR kawasan tanpa rokok itu sudah dijabarkan oleh regulasinya peraturan wali kota ya, nomor 110 tahun 2021 itu mengatur tentang kawasan tanpa rokok. Jadi lingkungan ada 8 ya lingkungan tempat yang ditetapkan sebagai kawasan KTR. Nah, penjabarannya itu memang kita lihat di dalam Perwali tahun nomor 110 ya tahun 2021. Nah, ini kaitannya dengan regulasi produk hukum ya atau dasar hukum yang ada di Surabaya. Nah, kalau kita lihat di tingkat provinsi itu ada Perda nomor 4 tahun 2024. Kalau dilihat dari kebaharuan landasan hukumnya, tentu Perda provinsi karena dibuat tahun 2024 itu langsung merespon Undang-Undang Kesehatan terbaru tahun 2023 tentang kesehatan. Nah, termasuk PP turunannya tahun 2008 nomor 28 tahun 2024. Nah, kalau kita berbicara efektivitas Bu Pemindah, bahwa salah satu yang memiliki kontribusi besar khususnya dalam penegakan hukum ya tentu substansi, struktur, dan kultur masyarakat. Kalau kultur masyarakat seperti yang tadi dengan sampaikan tadi ya, masyarakat kita terbelah kan, misalnya begitu ya, ada sih oh ini yang saya juga merokok gitu kan, tapi ada satu sisi juga masyarakat ya itu hakmu tapi jangan langgar aturan kan. Betul. Begitu, karena memang kalau kita mengacu ke konstitusi juga pada dasarnya bahwa kita bisa menuntut hak, tapi kan jangan sampai melanggar hak orang lain juga. Betul. Nah, di situ peran pemerintah itu untuk mengatur dengan menetapkan kawasan-kawasan yang bebas rokok atau dilarang melalui regulasi yang menjadi kewenangannya. Nah, kemudian nah ini kaitannya dengan persoalan kita yang ada saat ini secara aturan hukum adalah memang kalau di Surabaya ini kan belum menyesuaikan dengan undang-undang terbaru termasuk PP 28 tahun 2004 tentang pelaksanaan undang-undang kesehatan. Nah, kalau kita lihat Perda provinsi kan sudah. Nah, ini yang memang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Surabaya dan DPRD Kota Surabaya untuk merespon perubahan konsepsi hukum pengaturan yang ada dalam PP 2028 tahun 2004 ya, yang harus dituangkan dalam, saya rasa, untuk perubahan Perda nomor 2 tahun 2019 karena sudah 5 tahun ya perdanya, memang harus disesuaikan dengan regulasi. Saya rasa seperti itu, Bu Dokter. Kalau dari Perda, kata tadi Pak Bambang sejalan dengan Undang-Undang Kesehatan yang baru, gitu ya. Apakah ada aturan yang baru terkait kawasan tanpa rokok atau aturan tentang rokok itu sendiri? Ya, pertama kalau kita lihat PP 28 tahun 2024, ya termasuk juga di Perda provinsi
Nah, definisi rokok sendiri itu kan berubah. Hmm. Ya, kawasan tanpa rokok, mohon maaf, kawasan tanpa rokok. Kalau kita namanya rokok produk tembakau ya, Iya. tapi dalam aturan terbarunya produk tembakau dan rokok elektronik. Oh, termasuk ya. Jadi dia Sudah dipisah. diatur. Meskipun di Perda kita, misalnya di Kota Surabaya kita lihat definisi rokok itu termasuk rokok elektronik. Tetapi kan keselarasan dengan perundang-undangan karena memang rokok elektronik itu kan ada jenis-jenisnya. Nah, produk tembakau juga ada jenis-jenisnya. Rokok itu kan salah satu produk tembakau. Nah, jadi ini yang perlu disesuaikan secara konseptual nomenklaturnya, termasuk juga perizinan berusaha, karena memang salah satu sanksi administratif kan pencabutan perizinan usaha. Nah, itu juga redaksi nomenklatur itu yang memang harus juga dirubah di dalam Perda, termasuk norma-norma larangan atau ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok yang ada di dalam PP 28 tahun 2005 yang harus memang disesuaikan dengan Perda kita di Surabaya termasuk Perwali. Sedikit saja, ada perbedaan mendasar tidak? Atau dianggap sama antara rokok tembakau dengan rokok elektronik kalau dalam peraturan perundangan? Kalau perundang-undangan itu kan memisah konsepnya. Ya, meskipun esensi zatnya produk turunan ya, mungkin kita lihat ya. Sintetis. Ya, sintetis ya. Tetapi kan konsepsi hukumnya sudah ditetapkan demikian perundang-undang lebih tinggi. Nah, sehingga kita juga harus merespon itu di dalam produk hukum kita. Ya, itu kaitannya dengan, dan saya rasa banyak usia kan. Kalau kita itu kan 18 Bu ya di Perda itu. Nah, tetapi di dalam PP itu kan sampai 21 tahun, termasuk jarak kawasan yang tidak boleh ada aktivitas merokok misalnya. Itu kan ditentukan 400 meter dari misalnya kawasan pendidikan itu ada di dalam PP, dan itu juga harus direspon memang sebenarnya dalam Perda kita atau produk turunan. Jadi hal-hal aturan yang terbaru ataupun perubahan konsepsi yang ada di dalam PP 28 2024 memang harus direspon ya di dalam produk hukum daerah, baik itu Perda maupun PP. Peraturan wali kotanya maksud saya seperti itu. Kalau Ibu, kalau kita bicara sekarang ini kan banyak yang merasa rokok elektronik itu bukan rokok. Malah kadang-kadang ada hotel yang dia itu mengkhususkan satu rokok elektronik begitu ya. Dia tidak membolehkan rokok lain kecuali satu rokok elektronik itu, mungkin karena kerjasama atau apapun gitu. Dengan kata lain, karena tidak ada asap, mereka merasa itu bukan rokok begitu. Tapi sebenarnya aturan maksudnya kepemahaman di Dinas Kesehatan Surabaya bagaimana Ibu? Ya, mohon izin Dr. Ninda, untuk pemahaman di Dinas Kesehatan rokok ini mohon izin kami sampaikan bahwa di bab 1 ketentuan umum Perda pasal 1 yang di ayat 5 ya, rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan atau dihirup. Kemudian dihirup asapnya termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik, vape, sisa, dan bentuk lainnya. Berarti kalau misalnya ada rokok yang memang seperti vape, tapi mereka tidak mengeluarkan asap, hanya butir-butir seperti embun. Nah itu sebentuk apapun, berarti kan ini sudah masuk, sudah masuk bentuk lainnya. Maka itu dikatakan bahwa itu adalah rokok. Meskipun dia adalah sintetisnya, karena juga akan dapat menimbulkan penyakit dan juga mereka juga dapat menyebabkan ketergantungan. Jadi sebenarnya ini aturannya adalah perspektifnya dua begitu ya, melindungi masyarakat sebagai perokok dan melindungi masyarakat yang berada di sekitar perokok, begitu ya Ibu ya? Terhadap perokok dan juga masyarakat yang tidak merokok. Bagaimana Ibu perlindungannya kalau di kita? Jadi kalau misalnya kalau dikatakan tidak merokok tetapi berada di lingkungan orang-orang perokok, itu kan dikatakan bahwa dia perokok pasif. Nah, ternyata dari kasus-kasus untuk pasien-pasien ini, meskipun mereka tidak merokok, ternyata mereka juga dapat timbul penyakit akibat rokok. Jadi ada kasus-kasus di kami ada maaf saya lupa, yaitu adalah kelompok dari keluarga yang terdampak akibat rokok.
Jadi mereka itu kalau ditanya apakah mereka merokok, ternyata tidak. Tapi mereka bekerja di area yang memang perokoknya aktif. Jadi banyak perokok di sana. Kemudian ada juga yang ternyata keluarganya itu kalau merokok di dalam rumah. Dan mereka tidak merokok, tetapi mereka yang terdampak akibat rokok tersebut. Jadi mereka terkena kanker seperti itu. Aduh, itu nyata ternyata Ibu ya, karena kalau kita lihat, kalau kita bahas itu di keluarga kita yang perokok, pasti yang ada denial gitu. Ya. Itu ternyata nyata bener Ibu, maksudnya ada hubungan kausalitas begitu ya? Ya, jadi ada sebab akibat. Kalau keluarganya mereka merokok di rumah, maka asap itu kan akan menempel di dinding, di korden, di kursi. Yang meskipun orangnya sudah berhenti merokok, misalnya mereka udah keluar ya, tapi asap itu tidak akan hilang, akan tetap menempel. Kalau mungkin saya gambarkan, pernah saya di hotel, kemudian hotel ini memang ada asbak. Jadi hotel itu ada yang menyediakan kawasan merokok dan kawasan tidak merokok untuk kamarnya. Betul. Dan di kawasan yang merokok itu ternyata meskipun tidak ada di asbak itu tidak ada debu ataupun batang rokok yang di sana, tetapi ternyata kordennya itu masih bau dan Iya, itu betul. tidak hilang. Nah ini kalau misalnya satu hari ya, bayangkan kalau itu sudah berhari-hari dan menempel di sana, kemudian dihirup oleh orang-orang yang tidak merokok, maka dia akan terpapar oleh asap rokok tersebut. Oh, ternyata bau yang ditimbulkan walaupun sudah beda berapa hari itu kan masih menempel. Itu ternyata juga bahaya ya, Ibu? Bahaya, karena dia kan adalah zat-zat adiktif yang disebabkan oleh rokok. Oh, sedangkan kita orang awam berpikirnya paling juga itu karena korden. Ternyata tetap bahaya ya, itu tetap kita hirup ya, Ibu. Iya. Oh, baik. Saya akan menyapa teman-teman yang ada di TikTok live gitu istilahnya ya. Ada yang mengatakan kesehatan Ibu kalau dari banyak rokok. sekali, mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Serius Ibu, boleh jelaskan Ibu, saya penasaran. Jadi kalau misalnya di mata, ini kan juga dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang misalnya glukom. Glukoma itu dari rokok. Ya. Jadi bukan hanya hipertensi. Rokok itu kan juga dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Kalau meningkat akhirnya apa? Jadi glukom. Kemudian kalau ke jantung, dia akan menyebabkan gangguan jantung. Kemudian ke bawah lagi, dia akan dapat menyebabkan kanker. Bisa juga kanker di mana lah, okay? Terus kemudian ke bawah lagi dia dapat menyebabkan impoten. Kalau pada wanita dapat menyebabkan keguguran. Kalau di kaki dan tulang juga dapat menyebabkan kanker. Di jari-jari itu dapat menyebabkan nekrose. Seperti itu. Jadi ada kasus-kasus yang seperti itu disebabkan karena rokok. Wow, langsung speechless saya. Oke, Pak Bambang, sekarang kita masuk lagi nih, kawasan tanpa rokok. Bagaimana sih aturan terkait kawasan tanpa rokok? Kita sering dengar namanya, ya, sering dengar istilahnya, tapi real aturannya itu seperti apa, Pak Bambang? Ya, aturannya kan kalau kita mengacu ke Perda kan ada 8 ya, meskipun di dalam, ya sama aja sih sebenarnya kalau kita lihat di dalam PP terbaru memang ada perubahan nomenklatur ya. Misalnya sarana kesehatan menjadi fasilitas kesehatan, kalau provinsi kan 7, tapi prinsipnya sama aja ya, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat ibadah, tempat bermain anak-anak atau tempat umum, kan tempat kendaraan umum, ya proses belajar mengajar, itu kan kalau di breakdown atau tempat lain yang ditetapkan ya. Mohon Bu ya kalau misalnya ada kurang saya sebutkan tadi mungkin ditambahkan ya. Yang jelas ada 8 ya, tapi sama esensinya itu sama ya untuk tempat ditetapkan. Meskipun tempat-tempatnya itu kan di breakdown dia nanti di dalam peraturan wali kota. Misalnya seperti di tempat umum kan hotel masuk. Ya. Tapi Hotel masuk kan, pariwisata itu masuk gitu kan. Nah, seperti tempat proses belajar mengajar, misalnya kan ya sekolah, mulai dari PAUD gitu ya. Sampai kampus, baik yang diselenggarakan negeri maupun formal maupun non formal misalnya ya, atau dan lain semacamnya. Jadi intinya tempat-tempat itu sesuai dengan bagaimana ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang lebih tinggi.
ada 8 tadi ya, kalaupun itu 7, kemudian ada tambahan tempat yang ditetapkan, kan kawasan KTR yang ditetapkan. Nah, ini yang bisa bertambah juga. Nah, tergantung dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Artinya bahwa di kawasan-kawasan tanpa rokok yang 7 atau 8 tadi benar-benar tidak boleh ada yang merokok di sana. Ya, kalau kita definisi KTR itu kan tempat yang dilarang merokok, mengiklankan, promosi, memproduksi produk tembakau termasuk rokok elektronik. Jadi bukan hanya di dalam tapi di luar gitu. Makanya kalau misalnya tempat fasilitas pelayanan kesehatan, semua lokasinya itu harus steril kan. Tidak boleh ada. Nah, baik di dalam maupun di luar, orang tidak boleh lakukan aktivitas. Kalau di tempat-tempat itu misalnya dibuat satu ruangan khusus rokok gitu, itu juga tidak boleh. Nah, kalau tempat kerja ya, salah satu tempat kerja itu memang ada kewajiban. Kalau kita lihat PP, termasuk Perda Perwali Surabaya juga sudah mengatur itu. Iya. Dengan beberapa kewajiban memasang tanda dan lain semacamnya. Memang harus ada tempat khusus merokok, Bu ya. Nah, itu sudah diatur sebenarnya. Tapi tidak semua tempat yang saya sebutkan tadi itu harus menyediakan itu kalau kita lihat regulasinya. Baik. Kita akan bahas lebih jauh lagi tentang apa sanksi apabila kawasan tanpa merokok kita melanggarnya begitu. Masih bersama beliau berdua dan kami akan kembali setelah berikut. Masih dari Oma Kurasi, Jalan Selamat nomor 31 Surabaya, 100,5 Klik FM, Educating and Entertaining Radio. Masih bersama kami dari Fakultas Hukum Universitas Narutama dan saya Ninda Fatmawati masih ditemani Ibu Nur Laila, Eskep dan MKes. Iya benar ya, Eskep, Sarjana Keperawatan, begitu ya, dan Magister Kesehatan. NS-nya apa Ibu? NES itu profesi. Oh profesi, Masya Allah. Beliau ini adalah Ketua Tim Kerja Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Sebelah beliau ada Kaprodi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Narutama Surabaya, Bapak Bambang Arwanto, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Baik, kita lanjutkan, Pak Bambang. Berbicara tentang sanksi, tadi Pak Bambang mengatakan kawasan tanpa rokok adalah daerah-daerah yang memang tidak boleh, gitu ya. Ada perokoknya walaupun sebenarnya masih boleh kan Bu ya, diberikan satu tempat kecil begitu, ruangan untuk perokok itu masih boleh di KTR? Ya, Pak Bambang. Enggak, Pak Bambang nanti saya tanya tentang sanksi. Iya. Mohon izin ya Pak Bambang ya. Jadi untuk kawasan tanpa rokok itu ada memang yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi ada 7 ya. Iya, 7. Nah, 5 itu adalah kawasan yang murni memang tidak boleh menyediakan tempat merokok. Jadi benar-benar tidak boleh ada orang merokok. Kawasan itu adalah mulai dari lingkungan di dalam pagar sampai dengan di sekitar. Jadi di luar pagar silakan kalau mau merokok. Oh, pokoknya masuk pagar sama sekali tidak boleh. Tidak boleh merokok. Jadi di luar pagar. Kalau di pintu nggak boleh. Kan pintu ya, pintu itu masih antara masuk, ya. Iya. Jadi kalau mau merokok silakan di luar pagar. Itu adalah wilayah bebas, istilahnya seperti itu. Kawasan-kawasan yang memang benar-benar murni dilarang merokok adalah yang tadi disampaikan fasilitas kesehatan. Kalau di Perda dan Perwali kami adalah sarana kesehatan, kemudian area bermain anak, ini termasuk yang PAUD, TK, kemudian tempat taman-taman yang ada tempat bermain anak, itu tidak boleh meskipun di taman. Tapi kalau misalnya taman itu adalah tidak ada tempat bermain anak, silakan. Tapi itu pun harus menyediakan tempat merokok. Jadi taman itu dibagi 2, taman bermain anak atau taman umum. Kalau taman umum boleh, tapi di tempat yang telah disediakan. Coba kita breakdown. Kalau Taman Bungkul masuk mana? Taman Bungkul itu ada taman bermain dan ada taman umum. Artinya tidak boleh? Artinya mereka boleh merokok di tempat yang disediakan, tapi bukan yang di area bermain anak. Bermain anak, betul. Jadi kita pisah. Untuk area bermain anak yang di bagian belakang, yang tempat UMKM itu, kemudian yang area umum adalah yang di bagian depan. Itu kami sediakan untuk tempat merokok ada dua titik, di samping kanan dan samping kiri. Hanya boleh di situ saja? Ya, di samping belakang sudah tidak diperkenankan. Baik. Kemudian tempat beribadah. Taman, terus tempat beribadah, kemudian taman yang taman bermain. Kalau taman umum boleh, tapi ada harus menyediakan tempat. Kemudian tempat ibadah dan angkutan umum. Ini yang tidak diperbolehkan sama sekali, dan tempat belajar mengajar. Tempat belajar mengajar ini adalah
baik formal maupun informal. Sampai dengan kampus. Iya. Berarti Jadi, kampus itu tidak boleh? tidak boleh. Termasuk menyediakan satu ruangan khusus gitu nggak boleh? Tidak boleh. Saya pernah, tidak perlu saya sebutkan, pernah ada tempat yang menyediakan tempat merokok, dan itu sudah kami sampaikan bahwa tidak diperkenankan, dan mereka langsung mengambil, jadi merubah tempatnya. ya. Jadi, Wow. kalau misalnya mereka mau kongko-kongko, misalnya mahasiswa ya, Iya, namanya baru saya mau bilang, kongko-kongko, ya. sambil membaca atau sambil mereka mengerjakan tugas, silakan, tidak apa-apa, tapi tanpa rokok. Saya pikir ibu mau cerita sambil merokok, silakan di kafe. Meskipun ada kafe di dalam kampus ya, Tidak boleh. ini tidak boleh. Jadi karena memang area belajar mengajar. Untuk kawasan yang boleh menyediakan tempat merokok, tetapi tidak boleh merokok di sembarang tempat, itu adalah tempat-tempat umum dan tempat-tempat lainnya. Tempat kerja juga termasuk. Jadi sebenarnya peraturan ini bukan melarang ya, tapi mengatur. Karena Betul. apa? Untuk melindungi, kalau misalnya pernah yang mengatakan bahwa saya perokok itu berarti kan mengganggu hak asasi saya, istilahnya seperti itu kan. Lah apa bedanya dengan hak asasi orang-orang yang tidak merokok? betul. Mereka kan perlu juga dilindungi kesehatannya. Betul. Seperti itu. Mereka sudah berkorban untuk tidak merokok. Iya. Pak Bambang, silakan Pak Bambang senyum-senyum aja dari Ya, tadi. saya senyum itu karena saya tidak merokok, Bu ya. Jadi apa namanya? Saya termasuk kelompok kita gitu. Kebetulan tidak merokok. Baik. Gimana tentang sanksi, terkait sanksi? Ya, terkait dengan sanksi karena memang kan norma pelarangan ya yang diatur baik itu di dalam undang-undang, PP termasuk Perda. Ya turunannya kan kita punya Perwali, Bu ya. Ya. Nah, sanksinya itu perbuatan yang dilarang itu kan yang merokoknya, mengiklankan, promosi, produksi. Nah, perbuatan itu ada yang memang dikategorikan sebagai pidana, tapi kan pidana pelanggaran. Sampai dengan memfasilitasi mungkin ya? Memfasilitasi juga nggak boleh ya untuk kawasan tanpa rokok kan? Yang tadi 5 tadi. Ya. Ya kalau kita lihat di dalam peraturan pemerintah, bahkan setiap orang dilarang menyediakan kan. Misalnya kayak ada kegiatan keramaian misalnya, sosial budaya, kegiatan umum itu dilarang, Bu. Jadi seseorang untuk memberikan atau menawarkan di situ. Nah, saya kembali lagi ke dalam ketentuan Perda ataupun Perwali, kalau kita lihat bahwa memang sanksi administratif terhadap bentuk-bentuk perbuatan tadi itu kan ada yang apa namanya diberikan peringatan lisan, tertulis, kemudian sampai ke pembekuan izin ya. Pembukaan izin atau pencabutan izin mau sementara atau permanen. Kalau di provinsi kan ada yang sementara permanen gitu, ada yang pelarangan tetap, ada yang sifatnya sementara. Nah, bahkan kalau kita lihat penjatuhan sanksi pun diberikan kepada apa namanya residivis bahasanya, orang yang pernah mendapatkan sanksi tapi dia ulangi lagi gitu ya. Nah, kalau kita bahas setiap orang, ternyata di Perwali kita sebagai turunan dari Perda itu kan dari setiap orang, kemudian penyelenggara, penanggung jawab, itu juga diatur sebagai subjek yang memang dilarang, yang bisa dikenakan sanksi. Jadi aturan-aturan penjatuhan sanksi seperti yang Ibu sampaikan tadi misalnya untuk per orang pelanggaran itu kan 250. Nah, termasuk juga dengan interval sanksi yang diberikan, terutama denda administratif ya, kepada misalnya pengusaha atau penanggung jawab, baik itu kualifikasinya mikro, kecil, dan menengah, itu ada interval, ada mulai 500.000, 1 juta gitu kan, sampai yang 15 juta dan lain semacamnya. Nah, sanksi itu sebenarnya kalau sanksi administratif kan bisa saja dia berjenjang, tidak langsung ke sanksi yang paling berat. Bisa saja peringatan dulu, lisan, tertulis, termasuk juga pemberhentian sementara, termasuk paksaan pemerintahnya ya untuk dia tidak melakukan perbuatan itu, sampai nanti denda administratif. Kalau dia tetap melanggar ya bisa saja dia meningkat ke konsekuensi izin yang dimiliki, izin usaha sendiri. Jadi maaf saya potong dulu. Jadi berat tidaknya sanksi itu tergantung dari apa istilahnya ya? Beratnya pelanggaran. Iya, bukan dari beratnya pelanggaran, tapi dari tahapan-tahapan sanksi dari pertama itu kah? Ya, sanksi administratif itu kan sifatnya ingin mengembalikan keadaan seperti keadaan semula. Iya. Ya, beda dengan pidana
ya. Pidana itu kan langsung membatasi HAM, membatasi hak gitu kan. Kalau sanksi administratif, yang penting dampak akibat pelanggaran itu diselesaikan dulu, ya, diselesaikan dulu. Oleh karena itu bisa saja dia sifatnya berjenjang, peringatan dulu, ya, kemudian baru ke tertulis, kemudian pemberhentian sementara izinnya gitu sampai ke tetap, sampai ke pencabutan izin. Karena kalau kita bicara tentang administrasi pemerintahan kan mau tidak mau kita, meskipun pemerintah harus menjamin ya, menegakkan, melindungi HAM seperti 28 ayat 1 konstitusi, tapi kan pola pemerintahan itu kan harus seperti good governance. Melihat kepentingan masyarakat, kepentingan swasta pelaku usaha, juga kepentingan negara. Ya, semuanya itu harus berimbang sebenarnya. Ya, tidak bisa satu, karena memang semuanya itu akan harus dalam keseimbangan sehingga semua kepentingan itu bisa diakomodir tanpa melanggar HAM gitu. Betul. Seperti itu. Karena itulah jatuhnya adalah pengaturan, begitu ya, dan bukan pelarangan seperti Ibu Nur Laila tadi menyatakan gitu. Kami tidak melarang, kami hanya mengatur begitu ya. Tapi Ibu terkait dengan sanksi ini kan sanksinya juga berat ya. Bagaimana penegakannya Ibu? Mekanisme penegakan perdanya begitu? Kalau dari Dinas Kesehatan? Ya. Mohon izin Dr. Ninda, untuk penegakan Perda Perwali ini dalam hal penegakan sanksi, jadi kalau kami di lapangan ini biasanya menemukan orang-orang yang dengan melanggar kawasan tanpa rokok, ini akan kami berikan edukasi, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau misalnya masih melanggar, maka akan kami berikan teguran tertulis. Yang pertama tadi kan edukasi itu termasuk teguran lisan ya. Kemudian yang kedua ini teguran tertulis. Kalau yang ketiga langsung kami adalah memberlakukan denda. Seperti itu. Denda. Besaran dendanya Ibu? Untuk denda perseorangan 250. Kemudian untuk yang memiliki atau pengusahanya adalah kira-kira 1 juta sampai dengan 50 juta. Ya, 1 juta sampai dengan 15 sampai maksimal 15. Jadi dilihat dari pelanggarannya. Apakah mereka istilahnya tidak menempel poster KTR. Nah, itu kan dianggap bahwa mereka masih menerapkan. Tapi kalau misalnya mereka sudah melanggar yang lebih berat, ya pasti akan kami lakukan untuk penindakan berikutnya. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Bambang bahwa sudah berapa kalikah mereka melanggar. Misalnya yang pertama, kemudian sudah diberikan peringatan, masih ada pelanggaran berikutnya. Nah, ini kan juga semakin naik, ya Pak Bambang ya. Jadi untuk denda ini semakin, yang kemarin itu berapa, yang kali ini berapa. Jadi semakin kalau dilihat berarti kan mereka mengulang ya. Tidak ada rasa istilahnya, oh ya saya pernah melanggar berarti saya harus memperbaiki diri. Tidak ada, sehingga itu akan sanksinya bertambah. Jadi artinya adalah kalau kita bicara kawasan tanpa rokok, apabila dilanggar atau terjadi pelanggaran di sana, maka yang kena itu adalah dua pihak itu ya, perokok itu sendiri yang melanggar dan pelaku usaha yang akan dilihat apakah dia termasuk memfasilitasi atau tidak gitu ya. Artinya kalau seandainya ada orang nih, ada pengusaha, dia punya tempat begitu ya, kemudian sudah dipasang KTR, tapi namanya perokok kan dibagi menjadi dua ya, bandel dan bandel banget. Jadi ternyata sudah diingatkan tapi tetap dilakukan di sana. Maka ketika Ibu dan tim datang ke sana gitu ya, menemukan itu, maka langkah selanjutnya apa yang dilakukan oleh tim dari Bu Nur Laila? Tim kami kan ada tim Satgas itu ya. Tim Satgas itu yang terdiri tadi kami sampaikan dari beberapa elemen OPD dan dari beberapa juga dari profesi dan juga dari LSM. Kalau misalnya ini yang kita sampaikan edukasi secara lisan, kemudian bandel, udah kita langsung aja, langsung denda. Denda ini untuk yang perseorangan ada denda bentuk berupa pembayaran ke kas daerah atau berupa sanksi sosial. Jadi kalau mereka ternyata saya tidak punya untuk pembayaran, maka akan kami tawarkan untuk sanksi sosial. Seperti apa itu? Sanksi sosial ini mereka bisa saja membantu
tim DLH untuk bersih-bersih kota. Oh iya. Karena mereka kami minta untuk membersihkan makam Keputih. Oh iya kah? Ya, kemudian ada juga yang kami berikan untuk sanksinya adalah membantu merawat pasien-pasien jiwa di Liponsos. Sudah berapa banyak yang sudah diberi sanksi, Ibu? Yang bersih-bersih kemarin ada 2 ya. Terus kemudian yang di Liponsos juga ada 1 ya. 1. Wow, seru ya. Ada juga yang waktu kemarin itu ada hotel yang karena mereka juga hanya tidak memasang poster ya, bukan hanya ya, itu kan juga termasuk kalau misalnya perhotelan kan kami sudah memberikan sosialisasi ke PHRI, kemudian mereka belum memasang itu sehingga kami minta untuk membuat taman. Nah ini taman ini kan sebenarnya juga menguntungkan bagi mereka karena tamannya bagus kan, sehingga dilihat kalau dilihat daripada mereka bentuknya pinggir kali, depannya kali kan, kalau dilihat depannya kali lah kan kelihatan jelek. Nah, taman. Itu jadi, taman termasuk umum atau? Taman umum karena taman di pinggir jalan. Berarti boleh merokok di sana? Boleh. Jadi kami siapkan taman di sana, silakan Pak diberikan tempat duduk biar pengunjung merokoknya di sana. Oh, keren. Jadi istilahnya sanksi yang mengedukasi. Betul. Betul. Artinya setiap sanksi dipikirkan baik-baik begitu ya, tujuannya dari sanksi itu apa. Sekali lagi ini kalau dipikir lagi, kalau kita berpikir sempit, maka berpikirnya hanya sebatas orang cuman masang poster aja loh gitu ya. Tapi kalau dipikir lebih jauh lagi, di setiap poster itu pasti ada ancaman hukumannya. Dan iya betul ya Bu ya gitu. Dan itu adalah kewajiban dari pelaku usaha yang memang tempat usahanya itu menjadi KTR, begitu ya. Itu adalah tanggung jawab. Jadi itu adalah kewajiban. Jadi kalau dalam hukum kita harus mengerjakan kewajiban dulu, begitu. Tidak hanya tentang kertas, tapi tentang apa yang ada di dalam kertas itu sebagai bentuk tanggung jawab dari pemerintah Kota Surabaya melindungi warganya. Baik, kalau memang ada yang mau ditanyakan silakan bertanya tentang bertanya di live TikTok atau di SMS kami. Kami di WA-nya Klik FM 08. Kadang-kadang perempuan tuh gitu, suka sok memiliki gitu loh, merasa memiliki. 0822 97 Ibu ketawa. 0822 9797 1005. Sekarang saya lanjutkan ke Pak Bambang. Pak Bambang, kalau tadi sudah tentang sanksi, sekarang kita bicara tentang begini. Kadang-kadang setidaknya terima kasih Bu Nurlaina, mulai hari ini akhirnya kami paham bahwa tidak semua ruang terbuka itu adalah ruang yang bebas merokok, gitu ya. Selama ini dalam benak kita setiap ruang terbuka itu adalah tempat untuk merokok karena tidak merugikan siapapun. Tapi ternyata selama KTR judulnya, maka walaupun tempat terbuka pun tetap dia tidak boleh merokok di sana. Nah, Pak Bambang, kalau dari kampus nih, Universitas Narotama, apakah ada aturan gitu atau sanksi begitu bagi kan kita tahu mahasiswa itu adalah anak-anak yang sudah berkembang maksimal gitu ya, mulai dari emosi dan cara pikirnya sehingga mereka tahu bagaimana cara mengakali gitu ya. Apakah kampus kita sudah menerapkan sanksi gitu ya sebagai KTR? Ya, pertama sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, memang di kita kan tidak ada wilayah ruangan khusus pun tidak disediakan kan. Dan selama saya jadi pengajar juga di situ Bu, saya memang pernah ngelihat tapi langsung ditegur. Jadi teguran itu kan. Kampus kami ada tim Ibu, ada tim untuk menegakkan KTR, benar, pengawasan. Oh iya saya ingat, iya menegakkan KTR itu. Ya dulu sebelum tahun 2019 itu kan sempat ada ruangan, dibuat ruangan khusus. Tapi setelah tahun 2019 itu sudah tidak ada. Nah, kalaupun ada pelanggaran sepanjang pengetahuan saya itu, dan saya memang sekarang itu tidak pernah ngelihat orang merokok ya.
Itu karena timnya keliling. pengawasnya itu langsung negur, Bu. Jadi satu tim berapa orang gitu, Bu? Jadi mereka keliling, ada yang bagian gedung belakang gitu ya, di kantin gitu. Bahkan Iya, telat saya naik ingat. sholat Jumat langsung ada tim gitu, Bu ya. Iya. Nah, kembali lagi, Bu, kalau kita lihat di PP itu, kalau pemerintah kan cara pengawasannya, pembinaan pengawasan kan sampai membuat sistem terintegrasi kan. Nah, itu sebenarnya juga tempat-tempat KTR yang ditetap KTR juga perlu menyediakan sistem terintegrasi yang bisa dilakukan pemantauan entah pemerintah atau tim itu. Kalau kita lihat regulasi yang ada di dalam PP. Nah, karena memang ini salah satu juga mungkin usulan perbaikan karena memang harus disesuaikan dengan regulasi terbaru, termasuk juga subjeknya. Ya kan kita ada juga misalnya warga masyarakat biasa, kemudian ASN atau pejabat negara. Kalau kita lihat di dalam Perda itu ya ASN sesuai dengan pimpinan. Memang pemberian sanksinya itu kan dari Bapak Wali Kota ya, tapi itu bisa didelegasikan kepada pimpinan setiap UPD. Betul. Nah, bagaimana kalau non instansi pemerintah daerah itu juga mungkin harus juga dipikirkan. Baik. Bicara tentang subjeknya, Ibu, ini last but not least karena kita sudah berada di ujung. Ini ada bagus sekali. Saya pernah memasuki resto, di depan pintu sudah ditulis kawasan dilarang merokok dan di dalam juga sudah tertulis dilarang merokok. Terus ada tamu pada saat itu lagi merokok, terus saya panggil salah satu karyawan. Kok tuh tamu bisa merokok dan tidak dilarang? Kata karyawan mereka, tamu adalah prioritas dan mereka nggak bisa larang. Jawabannya begitu. Terus pada saat itu saya sedang membawa anak kecil dan berpikir saya nggak mau ribut di tempat umum, dan kalau saya viralkan atau melaporkan berarti saya mematikan rezeki resto itu. Salah satunya akhirnya saya pergi cari resto yang lain. Last but not least, bagi resto-resto yang pakai alasan yang sama bahwa dia adalah tamu adalah prioritas apa-apa begitu. Itu gimana, Ibu? Ya. Ini sebagai closing statement. Ya. Untuk resto ini kan sebagai tempat-tempat umum ya. Betul. Sebagai tempat-tempat umum. Sebenarnya mereka boleh menyediakan tempat merokok, tetapi tidak bergabung dengan lokasi-lokasi yang memang khusus untuk tidak merokok. Oh, begitu. Jadi kalau misalnya mereka mengatakan bahwa nanti kalau saya melarang karena mereka adalah customer yang harus dihargai, itu sangat-sangat keliru. Karena apa? Dengan kondisi yang nyaman di suatu resto, maka itu adalah suatu gambaran bahwa banyak pendatang ke resto tersebut karena merasa nyaman. Kalau misalnya ada yang merokok, apakah yang lain yang itu juga merasa nyaman? Betul. Kan juga tidak merasa nyaman. Apakah itu berlaku untuk semua resto? Berlaku semua resto. Berarti harus ada tempat khusus buat merokok? Karena mereka adalah termasuk. Tapi harus di tempat khusus begitu ya? Di tempat khusus. Bagi resto yang melanggar maka berlaku yang tadi Pak Bambang sampaikan? Iya, akan kalau misalnya ini adalah izin bahwa harusnya masyarakat itu, bukan harusnya ya, istilahnya pemerintah Kota Surabaya itu berharap masyarakat itu juga dapat melaporkan hal tersebut. Nah, ini dia. Nomor telepon atau apa yang bisa kami jangkau, Ibu? Iya, nomor teleponnya nanti akan kami share untuk PJ programnya. 08 Patria, boleh ditulis nomor telepon hotline untuk laporkan kawasan tanpa merokok yang melanggar. Ini maaf ya Pak Produser ya, karena ini informasi buat masyarakat begitu. Nomor teleponnya, ini nomor telepon langsung 08 08 96 0896 777 0896 777 39 08 berapa Ibu? 0896 96 73 kali 777 39 110. 39 110 110. Iya, 110. 110 apa produser? 110. Baik. Ya sudah, itu sudah ada nomor teleponnya. Jadi bagi penanya yang tadi juga dan semua masyarakat Surabaya, mari kita bersama-sama menegakkan perda yang sudah disusun sedemikian rupa untuk melindungi masyarakat Surabaya, warga Surabaya, yaitu terkait kawasan tanpa rokok. Kalau memang ada yang melanggar, silakan laporkan karena yang akan mendapatkan sanksi teguran ya. Jadi nggak usah berpikir akan mematikan rezeki orang, tidak. Ini
lebih kepada kita saling mengawasi. Silakan hubungi nomor telepon 0896-777-39110. Baik, terima kasih banyak Pak Kaprodi, Pak Bambang. Sukses ujiannya. Mau ujian Ibu, mau disertasi. Mau nangis ya. Sukses untuk Pak Bambang ya. Ibu Nur Laila, terima kasih banyak, informasinya hari ini jelas sekali. Jadi sekali lagi Clickers, jangan lupa ini adalah cara pemerintah Kota Surabaya untuk melindungi kita dan bukan merampas apa istilahnya hak asasi. Karena hak asasi itu bukan milik perokok saja, tapi juga milik orang yang tidak tahan bahkan sama asap rokok. Bukan begitu Ibu? Iya. Baik, akhirnya saya ini dapat pamit. Terima kasih Pak Pro, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.